Dar! Suara tembakan kedua kalinya juga sangat keras dan begitu dekat dari tempat mereka beristirahat. Mas Alvin, bangun. Bu, bangun bu. Mereka sudah dekat. Helen membangunkan Alvin dan juga Bu Surti dengan tangan gemetar. Astaga, Helen, kamu tidak apa-apa? Aku gak apa-apa, Mas. Bangunkan ibu, Mas. Kita harus pergi sekarang. Bu, bangun bu. Kita harus pergi sekarang, Bu. Alvin menepuk pipi Ibu Surti. Tanpa menunggu lama, Bu Surti langsung bangun dari tidurnya. Dia menatap Alvin juga Helen. Ayo kita pergi, Bu. Kita harus pergi sekarang. Kemudian mereka berlari kembali tanpa menghiraukan rasa ngantuk dan juga haus yang melanda. Namun tidak ada rasa putus asa untuk mereka menghadapi kenyataan itu. Suara tembakan berikutnya kini terdengar di telinga mereka dan begitu dekat. Dar! Mata Alvin membulat ketika melihat siapa yang ditembak. Alvin berteriak dan dibarengi dengan Ibu Surti ketika menyaksikan Helen yang sudah terkulai lemas. Dia terkena tembakan di bagian punggungnya. Alvin dan Bu Surti langsung menghampiri Helen yang sudah sesak untuk bernafas. Pergilah. Tinggalkan aku di sini. Tidak, itu tidak mungkin, Helen. Apapun yang terjadi, kita bertiga harus sama-sama keluar dari hutan ini. Iya, nak. Mana mungkin Alvin dan ibu membiarkan kamu sendirian di sini. Sesekali Bu Surti mengusap air matanya yang sudah menganak sungai melihat kondisi Helen yang sudah tidak berdaya ini. Entah mengapa perasaannya begitu pilu menyaksikan Helen. Dia terenyuh memandangi wajah itu yang sedang tertidur dalam kesakitan. Sekilas dia teringat dengan anaknya yang sudah meninggal karena kecelakaan bersama suami tercintanya. Meskipun dia sendiri tak pernah melihat langsung mayat kedua orang yang paling dikasihnya itu. Namun, dia menepis segala perasaan itu. Karena baginya, itu tidak mungkin walaupun kata hatinya membenarkan. Tolong, Bu, pergilah. Selamatkan diri kalian masing-masing. Biarkan aku di sini. Dan tolong katakan pada pamanku apa yang sebenarnya terjadi. Ucap Helen lagi memohon. Biarlah dia menemui ajalnya. Mungkin itu lebih baik baginya. Tidak, Helen. Tidak. Aku akan menolongmu, Helen. Alvin, tolong nak, gendong Helen. Iya, Bu. Aku akan menggendongnya. Alvin menganggukkan kepalanya dengan mantap. Namun dia terlebih dahulu membalut luka tembakan di punggung Helen agar darahnya tidak lagi merembes. Lalu dengan sigap, tangan Alvin membopong tubuh Helen yang sudah lemah. Wajahnya pucat dan pandangannya telah layu. Kemudian mereka berjalan kembali menyusuri gelapnya malam di tengah hutan dengan langkah yang sedikit pelan karena beban di punggungnya sungguh menguras tenaga Alvin. Sejak tadi mereka sudah mengeluarkan banyak tenaga. Mereka harus berjalan hingga tak menyadari kehadiran Dara dan kedua orang tuanya di depan mereka. Alvin sangat kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan Bu Surti sangat ketakutan melihat wajah-wajah yang nampak senyum mengerikan timbul dari bibir mereka. Sekarang kamu mau lari kemana, Mas? Dara sudah bersiap dengan belatinya. Dara, sebaiknya kita apakan manusia-manusia seperti ini, nak. Mereka sudah berani mempermainkan kita. Ucap Rani, ibunya Dara. Ayah rasa membuat wajah kita lebih awet muda mungkin lebih baik. Nampaknya, Bara sudah mempersiapkan rencananya untuk meminum darah mereka sebagai syarat untuk awet muda. Alvin sudah sangat geram melihat perlakuan Dara juga orang tuanya terhadap mereka. Dia meletakkan Helen di bawah pohon dan menyuruh Bu Surti untuk menemani dan menjaga Helen. Kalau kalian berani, silahkan maju pakai tangan kosong. Jangan main keroyokan dan pakai alat. Alvin meminta mereka melawannya tanpa menggunakan senjata. Tampaknya kau sangat berani, anak muda brengsek. Bara langsung meletakkan senapannya. Ayo sini, hadapi aku sekarang juga. Jangan cuma main keroyokan, mengecut. Bara langsung melayangkan pukulannya tepat di wajah Alvin. Namun Alvin langsung menahan
tangan Bara dan memutarnya ke belakang. Sedangkan Bu Surti memperhatikan mereka dengan harap-harap cemas, sembari menggoyangkan tubuh Helen yang masih saja tidak sadarkan diri. Dia sangat khawatir kalau Helen tidak bernafas lagi. Setiap menit diceknya nadi Helen, Bu Surti bersyukur nadi itu masih berdenyut. Sedangkan Dara dan ibunya fokus memperhatikan perkelahian sengit antara ayah dan juga suaminya. Alvin terus saja melayangkan bogem mentah ke wajah Bara, membuat Bara kehilangan keseimbangan. Karena merasa sudah kalah, Bara berlaku curang. Dia langsung merogoh belati yang diselipkan di dalam bajunya. Bunuh saja, Ayah. Bunuh saja. Tikam saja, Pak. Jangan mikir lagi. Aku sudah sangat lapar. Ucap Dara dan juga Rani memberi dukungan kepada Bara. Bu Surti yang masih sibuk memperhatikan Helen langsung terkejut melihat Bara yang sudah hampir menikam leher Alvin. Dia langsung bangkit dari duduknya dan berpikir apa yang harus dilakukannya. Seketika mata Bu Surti berbinar melihat senapan yang tergeletak di tanah tanpa ada yang mengambilnya. Dia langsung berlari mengambil benda itu dan menembakkannya tepat di perut Bara berkali-kali. Bara langsung jatuh ke tanah bersibah darah dengan luka yang menganga di bagian tubuhnya. Kubunuh kalian semua, ucap Bu Surti sembari menodongkan senjata itu tepat di wajah Dara dan ibunya. Jangan, Bu. Dara mohon. Aku menyesal, Bu. Seketika, Dara mengeluarkan tangisan buayanya untuk mengelabuhi ibu angkatnya itu. Iya, Bu. Kami semua hilaf. Maafkan kami, timpal Rani yang langsung bersujud di kaki Bu Surti. Perlahan tangan Rani langsung meraih belati yang digunakan Bara tadi tanpa Ibu Surti tahu. Alvin yang menyadari itu langsung mengambil alih senapan itu dan menembakkannya ke arah Rani. Dar, dar, dar. Alvin menembakkan senapan itu sebanyak 3 kali, tepat di kepala Rani. Tubuh Rani langsung ambruk ke tanah dengan mata yang melotot. Kini tinggal Dara yang belum mendapat giliran. Melihat hal itu, Dara langsung berlari menghampiri Helen yang masih belum sadarkan diri dari pingsannya. Jika aku harus mati, maka wanita ini juga harus mati. Dara langsung mengarahkan belatinya ke perut Helen. Bu Surti dan Alvin langsung membalikkan badan mereka, melihat Dara yang kini sudah berada di dekat Helen dan menodongkan belati di tangannya. Jangan lakukan itu, Dara. Iya, Nak. Jangan lakukan itu. Apa? Jangan. Jangan kamu bilang kalian telah membunuh kedua orang tuaku. Maka kalian semua harus terima akibatnya. Kita mati sama-sama, ucap Dara lagi. Dia langsung mengangkat belati itu dengan setinggi-tingginya. Hiya! Jangan! Dar, dar, dar. Bersamaan dengan teriakannya, Alvin tidak sengaja menembakkan senapan itu tepat pada pinggang Dara. Semula Dara yang masih mengangkat belatinya langsung terkapar ke tanah bersimbah darah. Alvin langsung mendekati Dara. Tak lupa belati di tangan Dara ia singkirkan terlebih dahulu. Kemudian duduk dan memangku Dara yang sudah tidak berdaya. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Hanya kata itulah yang terucap dari bibir Dara. Dara, kenapa kamu melakukan ini semua, Dara? Alvin gemetar. Seluruh pakaiannya sudah terkena darah dari luka tembakannya yang ada di pinggang Dara. Dara sudah tidak dapat berbicara lagi. Nafasnya perlahan mulai menghilang. Dara, bangun Dara. Dara, bangun. Dara. Alvin mengguncang-guncang tubuh Dara. Namun Dara sudah tidak memberikan respon apapun lagi. Astaga. Dara. Dara. Bangun, Nak. Bangun. Bu Surti langsung mendekati tubuh Dara. Tolong Alvin, periksa nadinya. Iya, Bu. Tunggu dulu. Aku cek dulu. Seketika Alvin langsung meraba-raba urat nadi Dara. Namun, sudah tidak berdenyut lagi. Dara sudah mati, Bu. Dara sudah mati.
ucap Alvin dengan lemas. Diliriknya Helen yang masih juga tak sadarkan diri. Seketika rasa takut akan kehilangan menyergap jiwanya. Dia buru-buru meletakkan darah pada pangkuan Bu Surti dan langsung memeriksa nadi Helen. Dan syukurlah, ternyata masih berdenyut. "Ibu, sekarang kita bawa kemana jasad mereka?" Itu kan ada belati. Coba gali tanah saja buat lubang. Nanti kita kuburkan mereka dalam satu lubang. Dikasih luas saja. Jawab Bu Surti sedikit tenang. Hatinya sudah mati untuk mengasihani manusia-manusia yang tidak berkemanusiaan itu. "Baiklah, Bu. Jaga Helen ya, Bu. Aku gali sebentar saja." Kemudian Alvin mengambil belati itu dan mulai menggali lubang untuk istri dan kedua mertuanya. Tak ada kesedihan yang dirasakannya. Tak ada pula tangisan yang menghiasi wajahnya. Semua berganti menjadi rasa kecewa yang teramat sangat. Dia sangat menyayangkan perbuatan Dara yang tidak sepantasnya seorang wanita melakukan hal keji seperti itu. Setelah selesai menggali lubangnya, kemudian dia mengangkat jasad itu satu persatu. Setelah semuanya terkumpul dalam satu lubang, Alvin langsung menimbunnya hingga matahari memperlihatkan sinarnya yang kian terang di pagi hari itu. Perasaannya sedikit menjadi lega. Dia kemudian menatap Bu Surti yang setia menemani Helen. "Bu, ayo Bu, kita pulang." Alvin langsung mengangkat tubuh Helen, sementara Bu Surti mengekor di belakang mereka. Kantong plastik yang berisi mayat tantenya Helen sudah tidak ada lagi, karena terlupakan di rumah orang tua Dara. Mereka berjalan dengan langkah yang lebar. Beberapa jam kemudian, tibalah di rumah Bu Surti yang terlihat berantakan dan sudah dipenuhi garis polisi. "Alvin, itu rumah ibu kenapa dipasang garis polisi ya?" "Tenang, Bu. Ibu nggak usah takut. Mungkin saja ada warga yang melapor tentang mayat kedua menantu ibu itu. Ibu tunggu di sini ya, Bu. Aku cari pertolongan dulu. Nanti luka Helen semakin parah kalau tidak dapat pertolongan segera." Alvin langsung berlari mencari pertolongan. Luka di lengannya sudah berangsur membaik, tapi masih sedikit sakit dirasakannya karena sepanjang perjalanan dia memapah tubuh Helen. Bu Surti berdiri menunggu Alvin di luar rumah, karena untuk memasuki rumah itu pasti dilarang. Dia masih memikirkan semua perkara yang menimpa dirinya. Semua terasa mimpi. Kalau tahu seperti itu, pasti dia lebih memilih terluka, karena baginya, kehadiran Dara dalam hidupnya itu pengobat luka dari kehilangan anak dan suaminya. Tapi itulah awal bencana yang mengerikan. Namun semua sudah terjadi. Disesali pun juga percuma. Di tengah-tengah dirinya masih menormalkan kembali pikirannya. Ada seseorang yang menepuk pundaknya. "Syukurlah ibu sudah kembali. Ibu kemana saja?" "Ibu dicari oleh anggota kepolisian karena menemukan mayat yang sudah termutilasi," ungkap salah seorang tetangganya yang baru pulang dari ladang. Kebetulan lewat depan rumah Bu Surti. Dia terlihat begitu ngeri ketika membahas mayat itu. "Bagaimana awal ceritanya, Bu Meta?" "Begini, Bu. Ada orang bapak-bapak yang mencari keberadaan ibu. Dia langsung masuk ke dalam rumah, Bu. "Terus gimana?" Terus dia tidak menemukan ibu, melainkan dia menemukan kedua mayat itu, Bu. Dan langsung berlari keluar menemui warga. Dan hari itu juga dia menelpon kantor polisi." Tutur Bu Meta menjelaskan dengan detail. "Ciri-cirinya seperti apa, Bu, lelaki itu?" Ciri-cirinya sekitar umuran 50 tahunan, Bu. Kalau saya perhatikan sih kayaknya iya, 50 tahunan gitu, Bu. Dia tidak tinggi dan juga tidak pendek juga. Ada tai lalat di tengah keningnya," jawab Ibu Meta. Tak lama kemudian, Alvin kembali bersama dengan petugas kesehatan dan langsung menggelar tikar. Alvin dengan cepat membaringkan tubuh Helen di tikar itu. Kemudian diperiksalah batu peluru itu di bagian punggungnya. Helen dimiringkan ke samping kanan
guna memeriksa punggungnya. Guratan khawatir tergambar jelas di wajah Alvin. Selang beberapa menit, terdengar langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Mereka menoleh secara bersamaan. Raut wajah Bu Surti langsung berubah sendu dikala memperhatikan siapa yang datang di hadapan mereka. Mas Darno. Semua terdiam menatap seorang laki-laki yang dipanggil Mas Darno oleh Bu Surti, termasuk Alvin yang bingung melihat raut wajah mereka satu persatu. Laki-laki itu kini mendekat ke arah Bu Surti yang kian dia mematung memandanginya. Di pelupuk matanya telah menganak sungai, bibirnya pun terhenti menyebutkan kata. Hanya suara lirih yang keluar dari bibir itu. Terlihat ingin membuka suara, namun selalu tertahan di tenggorokannya. "Ini aku, Bu. Aku kembali untukmu," ucap seorang lelaki itu yang kini sudah berada di dekat Bu Surti dan mendekap tubuh ringgih itu. Namanya Pak Darno, yang sudah belasan tahun meninggalkan Bu Surti. Mereka saling berpelukan, saling melepas kerinduan yang telah lama bersarang dalam jiwa mereka. Semua yang ada di situ pun merasa haru dan larut pula dalam kesedihan kala menyaksikan sepasang suami istri yang telah lama terpisah kini bertemu kembali. Anak kita mana, Pak? Tanyanya kemudian, sembari melonggarkan pelukannya, mencari sosok seorang gadis yang tengah lama dirindukannya. "Anak kita sedang bersamamu, Bu," ujarnya Pak Darno. Kemudian sambil menatap istrinya, yang kini sudah banyak perubahan di wajah cantiknya. Siapa? Di mana? Bu Surti celingukan, mencari keberadaan putri mereka. "Helen, Bu. Dia anak kita," jawabnya dengan menggenggam tangan Bu Surti. Kenapa? Tanya Bu Surti singkat. Sang suami telah mengerti apa yang harus dijelaskan pada istri tercintanya itu. Kemudian dia menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya, juga anak semata wayang mereka. Cerita ini flashback ke masa lalu dari sudut pandang Pak Darno. Sore itu aku dan anak gadisku sedang mencari buah-buahan untuk dibikin rujak demi menuruti keinginan istriku yang tengah mengandung anak kedua kami. Namun tanpa permisi hujan turun dengan derasnya. Aku pun memilih ingin menepikan motorku untuk menghindari gugurnya hujan kala itu. Namun naas, dari arah berlawanan, mobil truk melaju dengan kencangnya, sehingga menabrak motorku yang melaju pelan di pinggir jalan. Aku dan anak gadisku jatuh terpental jauh dari motorku, dan kami berdua sudah tidak sadarkan diri, karena luka di sekujur tubuh kami begitu parah, yang mengharuskan kami dirawat ke rumah sakit selama beberapa bulan. Setelah siuman, aku langsung mengumpulkan semua kesadaranku dan perlahan mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Aku bertanya pada seorang perawat. Dia menyebutkan aku kecelakaan. Kemudian aku mencari keberadaan istriku. Namun jawaban dari perawat itu membuatku terkejut. Tak ada seorang pun yang menjengukku selama aku di rumah sakit itu. Kemanakah istriku? Beberapa menit kemudian, aku juga tersadar. Aku langsung menanyakan keberadaan anakku. Dan aku sangat bersyukur, ternyata dia tidak terluka parah sepertiku. Dia sudah siuman terlebih dahulu dariku. Perawat itu mengatakan, aku sudah 5 bulan koma dan tidak sadarkan diri. Begitu lama aku berada di rumah sakit itu, namun istriku tak kunjung datang. Setelah aku dan Helen sudah sehat dan pulih kembali, kami diizinkan untuk pulang. Setelah keluar dari rumah sakit itu, aku sedikit merasa aneh dan juga bingung, karena aku sama sekali tidak mengetahui di mana saat itu kami berada. Tempat itu terasa asing bagi kami, sehingga aku memindahi setiap nama kelurahan yang kami lewati dengan berjalan kaki. Karena motorku sudah tidak aku temukan lagi ada di mana. Hingga bertemulah aku dengan Pak Darwis, papanya Irfan, yang sudah berbesar hati membiayai semua kebutuhanku dan Helen selama di rumah sakit itu.
Kami berdua sudah seperti saudara. Bahkan kami sama-sama mencari keberadaan istriku. Namun, para tetanggaku dulu mengatakan kalau istriku sudah meninggal karena keguguran saat drop mendengar kabar aku dan Helen telah meninggal dunia. Sejak kejadian itu, aku telah merubah nama anak gadisku menjadi Helen. Dia tumbuh menjadi sosok yang anggun, juga santun budi pekertinya. Istri Pak Darwis pun sangat menyukai dan menyayangi Helen, hingga dianggapnya seperti anak sendiri. Aku bahagia melihat itu. Bagiku, kebahagiaannya adalah segalanya buatku. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang sedikit lebih tua dari usia Helen, namanya Ivan. Seringnya mereka bertemu, membuat mereka saling mengenal satu sama lain, hingga banyak yang bilang mereka kakak beradik yang paling akur. Begitulah ceritanya, Bu, hingga kedatangan kami ke sini. Karena Ivan menikah di daerah ini, Helen serta mamanya Ivan pasti menyusulnya ke sini. Namun kami tidak menemukan mereka. Malah aku menemukan fotomu dalam rumah itu, dan fotoku juga Helen sewaktu kecil. Ungkap Pak Darno sembari menunjuk rumah Bu Surti. Jadi, Ucap Bu Surti terbata-bata. Dia berusaha mencerna apa yang semuanya terjadi. Iya, kami sudah mengetahui semuanya dari Bu Meta. Pak Darno menunjuk Bu Meta, sementara Bu Meta menanggapi dengan anggukan. Bu Surti sekilas menatap wajah Pak Darwis yang tengah menatapnya dengan harapan di mana akan keberadaan istrinya. maaf Mas, Ivan dan mamanya telah tewas, terbunuh oleh anak angkatku. Apa? Jadi istri saya juga mati selain Ivan anak saya? Akhirnya, Pak Darwis bersuara karena terkejut. Rupanya, dia belum mengetahui kematian istrinya. Kalian sudah tahu? Bagaimana kami tidak tahu, Bu? Kami yang telah menemukan mayat itu dengan bantuan warga dan langsung menghubungi kantor polisi. Jawab Pak Darno. Pak Darwis sudah tidak kuasa membendung air matanya. Akhirnya dia menangis sesegukan memandangi rerumputan. Dia begitu tidak menyangka kejadian mengerikan itu telah menimpa istri dan juga anaknya. Seandainya dia tahu, tentu saja dia tidak akan pernah mengizinkan istrinya untuk pergi hari itu dengan dalih bermain di rumah temannya. Bodoh, sangat bodoh. Tak henti-hentinya dia merutuki dirinya sendiri. Lama mereka terdiam, membuat Alvin bingung dengan semua itu. Bu, jadi Helen anak ibu? Iya nak, dia anak ibu. Jawab Bu Surti pada Alvin sembari mengusap air matanya karena terharu. Dia siapa, Bu? Tanya Pak Darno, mendekati Alvin dan Ibu Surti. Tangannya menunjuk ke Alvin. Kenalkan Mas, ini Alvin. Bu Surti menarik tangan suaminya untuk dikenalkan pada Alvin. Tak lupa Alvin juga menyodorkan tangannya. Alvin, Pak. Saya ayahnya Helen. Ucap Pak Darno menyambut uluran tangan dari Alvin. Tak lama kemudian, suara lirih dari bibir Helen kini terdengar. Sementara itu, Bu Meta langsung pamit pulang dan Pak Darwis sendiri lebih dulu mendekat ke arah Helen. Ayah, Pak Darwis langsung melirik ke arah Pak Darno, yang kini juga mendekat ke arah Helen, diikuti Bu Surti juga Alvin. Pak Darwis langsung menarik badannya mundur ke belakang, membiarkan kedua orang tua Helen untuk menemui gadis itu. Sedangkan Alvin berdiri berjajar, menyaksikan keluarga yang saling berpelukan melepas kerinduan. ayah, apa ayah kenal sama Ibu Surti? Tanya Helen kemudian setelah melonggarkan pelukannya. Bukan hanya kenal Helen, tapi ayah sangat mengenalnya luar dalam. Senyum merekah timbul dari bibir Pak Darno, menandakan kebahagiaan di raut wajahnya. Ibu kenal ayah juga? Tanya Helen kembali kepada Bu Surti. Iya,
Ibu sangat mengenalnya, bahkan dirimu. Bu Surti tak kuasa menahan lagi air matanya. Dia mendekap tubuh Helen, membawanya dalam pelukan hangat. Aku ibumu, ibu yang selama ini merindukanmu, rindu akan kehadiran engkau dan juga ayah. Ucapnya lagi, sembari memindahi setiap sudut wajah Helen. Benarkah ayah? Apa benar yang dikatakan ibu? Binar matanya memancarkan kebahagiaan tiada tara ketika Helen bertanya memastikan kepada ayahnya perihal Ibu Surti. Kemudian Pak Darno mendekat dan ikut menggungguk di hadapan Helen juga Ibu Surti istrinya. Iya nak, ibu yang selama ini kita cari. Jawab Pak Darno. Air matanya mengalir begitu saja. Mereka bertiga saling berpelukan dalam diam. Sesekali isak tangis ketiganya terdengar sangat mengharukan. Sementara itu Pak Darwis, Alvin, dan petugas kesehatan tadi hanya memandang haru. Mendekatlah mas, Kata Pak Darno kepada Pak Darwis. Kemudian Pak Darwis mendekat langsung memeluk Pak Darno. Helen pun ikut memeluk Pak Darwis dari belakang. Dia sangat bersedih karena tidak berhasil membawa tantenya, sekalipun itu hanyalah mayatnya. Terima kasih, Pak. Bu Surti mendekat ke arah Pak Darwis. Terima kasih sudah mau menyelamatkan anak dan suami saya. Memperlakukan mereka dengan baik, bahkan sebaik-baiknya. Maafkan saya tidak bisa menyelamatkan anak dan juga istri Bapak. iya, semuanya sudah terjadi. Kalau boleh tahu, di mana mayat istri saya? Tanya Pak Darwis kepada Bu Surti. Om, biar aku jelaskan, Om. Helen bangkit dari duduknya. Jangan sayang, jangan berdiri dulu. Kamu masih sakit. Titah Pak Darwis. Dia memang sangat menyayangi Helen. Bicaralah sayang. Gini, Om. Helen minta maaf ya. Helen gak bisa bawa tante ke hadapan Om. Helen menyesal tidak membawa mayat tante ke sini. Tutur Helen. Lagi dan lagi, air mata Helen berlahan turun membasahi wajah cantiknya. Iya sayang, biarlah om. Biar om yang menjemput mayat tante. Tapi Om, mayat tante persis kayak mayat Kak Ivan. Helen langsung berdiri memeluk tubuh Pak Darwis. Dia menangis di dada lelaki itu sambil meretuki dirinya sendiri. Pak Darwis langsung jatuh tersungkur ke tanah. Seakan tulang kakinya sudah tidak mampu menopang berat tubuhnya. Dia sangat lemes, wajahnya memucat. Kemudian oleh perawat langsung dibaringkan di tempat perbaringannya Helen. Maaf Pak, Bu, sepertinya Bapak ini mengalami lemah jantung. Sebaiknya jangan berbicara hal-hal buruk dulu ya, di depan dia. Ucap perawat itu. Kemudian tangannya dengan lihai mengusap-usap dada Pak Darwis yang sesak. Maafkan Helen, Om. Helen menangis kembali karena merasa bersalah atas apa yang terjadi. Pak Darno dan Bu Surti juga Alvin langsung mendekati Pak Darwis yang terbaring lemah, sembari memegangi dada kirinya yang sesak. Maaf mbak, sebaiknya bapak ini diinfus saja mbak. Titah Alvin kepada perawat itu. Apa sebaiknya kita mencari rumah sementara dulu, sampai polisi selesai menyelidiki kasus ini, biar Mas Darwis juga kembali pulih. Ungkap Pak Darno menatap Ibu Surti. Baiklah Mas, aku nurut Mas saja. Bu Surti kemudian meminta Alvin untuk menyewa rumah yang di dekat bukit itu, tempat Alvin dulu sama Dara menginap. Dan di situ untuk sementara waktu, sampai kasus ini tuntas, karena Pak Darwis juga butuh pertolongan. Setelah semua selesai mengurus rumah untuk tempat tinggal mereka sementara dan juga mengurus Pak Darwis, kini mereka bergantian untuk mengguyur badan mereka agar kembali segar dan bugar. Di mana mayat Mbak Diana? Tanya Pak Darno kepada Bu Surti setelah mereka selesai mandi dan duduk di teras rumah minimalis itu. Alvin dan Helen masih menemani Pak Darwis yang masih lemas untuk sekedar berdiri.
Helen dengan sigap menyuapkan semangkuk bubur untuk Pak Darwis. Sekilas matanya bertemu pandang dengan mata Alvin, membuatnya salah tingkah. Punggung kamu sudah nggak sakit? Tanya Alvin kepada Helen, karena dia memperhatikan Helen tidak mengeluhkan rasa sakit sedikit pun setelah lukanya diperban. Sakit juga, Mas, tapi sedikit. Jawab Helen tersenyum, membuat wajahnya semakin terlihat manis. Alvin begitu terpana melihat senyuman Helen, seakan dialah pemikat satu-satunya. Sedangkan di depan teras, terlihat Bu Surti menjelaskan semua kejadian yang menimpa mereka, termasuk mayat Mama Ivan yang terlupa di kampung dalam hutan itu. Bagaimana bisa? Apa anak itu kamu ambil paksa dari orang tuanya, sehingga mereka marah? Tanya Pak Darno. Dia tidak sabar menunggu jawaban istrinya itu. Aku frustasi, Mas. Aku sangat kehilangan kamu dan anak kita. Namun tak sengaja aku menemukan anak itu di pinggir hutan. Jawab Bu Surti kepada Pak Darno suaminya. Hingga saat itu, timbullah niatku ingin membawanya pulang ke rumah dan merawatnya. Ternyata ini balasannya untukku. Bu Surti sangat terpukul jika dia mengingat semua kenangan Dara bersamanya. Dia benar-benar tulus menyayangi Dara, namun Dara mewarisi sifat ayah dan ibunya yang kejam dan juga menyiksa manusia lainnya, sehingga rasa keibuan dalam diri Bu Surti tidak lagi berlaku untuk Dara. Sudahlah, lupakan semuanya. Aku dan anak kita ada di sini bersamamu, ucap Pak Darno sembari memeluk Bu Surti untuk menenangkan kegelisahan istrinya itu. Dia sangat menikmati pelukan itu setelah sekian tahun tidak dirasakannya. Kini dia bisa merasakannya lagi. Dia melonggarkan pelukannya untuk bertanya perihal anak keduanya yang dulu dikandung oleh Ibu Surti sebelum peristiwa naas menimpa dirinya dan juga Helen. Oh iya, Mas lupa. Anak yang kau kandung itu kemana? Pasti dia sudah besar kan? Mata Pak Darno berbinar kala mencari anak keduanya. Namun Bu Surti tertunduk lesu. Dia tidak tahu harus mengatakan bagaimana kepada suaminya itu. Aku keguguran waktu itu, Mas. Di saat aku stres mendengar kabar bahwa kamu dan Helen telah meninggal. Anak kedua kita tidak bertahan lama di dalam perutku. Siapa yang telah menyampaikan kabar keji itu? Tetangga kita yang dulu, Mas. Bahkan dia mengatakan aku tidak boleh melihat jasad kalian karena polisi tidak mengizinkannya. Apa maksudnya dia berkata seperti itu? Aku jadi ingat di saat aku mencari keberadaanmu. Tetangga kita juga mengatakan kalau kamu sudah meninggal karena keguguran. Aku nggak tahu, Mas. Sejak saat itu, aku lebih memilih pulang kampung. Mungkin mereka tidak suka dengan kebahagiaan kita. Makanya dia begitu. Perbincangan mereka berakhir karena Helen datang menemui mereka. Pagi itu mereka sudah siap untuk segera berangkat ke rumah Bu Surti, karena akan ada sejumlah anggota polisi untuk melakukan olah TKP. Pak Darwis sudah terlihat sehat, tak ada kesedihan lagi di wajahnya. Mungkin dia berusaha ikhlas menerima takdir. Setelah sampai di rumah itu, mereka disambut oleh tangisan kedua orang tua Rudi yang tak kuasa menahan tangis ketika mengetahui anak mereka menjadi korban mutilasi yang dilakukan oleh Dara. Di sana juga ada sejumlah anggota polisi yang mengamati kedatangan mereka untuk memberikan sejumlah bukti-bukti mengenai kasus itu. Ibu Rudi begitu murka ketika memandangi Bu Surti. Dia langsung berlari mendekati Bu Surti yang baru saja datang. Keluarga sialan. Mana anak kamu yang sialan itu? Biar ku cincang-cincang mulutnya sekarang juga. Biar tahu rasa dia. Rupanya, mereka belum mengetahui perihal Dara yang sudah tewas tertembak. Sudah Bu, sudah. Jangan seperti ini. Rudi juga tidak akan kembali. Ucap ayah Rudi
yang berusaha menenangkan istrinya. Aku tidak peduli. Perempuan sialan itu harus mati juga. Dia tidak henti-hentinya mengucapkan kata itu. Dia benar-benar dendam dan sakit hati. Sedangkan suaminya hanya mampu menenangkannya, meski tidak dihiraukan oleh istrinya itu. Dara sudah mati, Bu. Tiba-tiba, Alvin mengucapkan hal itu kepada ibunya Rudy. Kamu bohong. Memang kalian sekeluarga itu membawa sial. Kalian semua harus mati. Pak Juro dengan susah payah menahan istrinya agar tidak memberontak. Seorang polisi mengarahkan agar Pak Juro membawa istrinya pulang, supaya dia bisa istirahat, agar pikirannya kembali segar dan bisa mengendalikan emosinya. Pak Darwis langsung mendekati polisi tersebut, menceritakan bahwa mayat istrinya masih tertinggal dalam hutan yang kemarin Helen jelaskan. Dia meminta agar polisi untuk menemukan mayat itu yang sudah berada di dalam kantong plastik. Dengan sigap polisi itu menyanggupi permintaan Pak Darwis. Dia mengatakan akan memerintahkan anggota Basarnas untuk mengevakuasi korban selanjutnya. Mayat Rudy dan Ivan ada di rumah sakit. Polisi tersebut memerintahkan agar mayat itu segera diambil kembali setelah proses otopsi jenazah selesai, supaya segera dikebumikan. Bu Surti, Helen, dan Alvin segera diwawancarai oleh polisi tersebut. Mereka menceritakan kejadian sedetail mungkin, terutama Ibu Surti. Helen sedikit menjawab pertanyaan, karena dia tidak terlalu banyak terlibat dalam masalah itu. Yang paling dekat adalah Bu Surti. Untung saja ada Alvin yang siap membelanya dengan bukti-bukti yang kuat. Setelah selesai, sejumlah polisi itu akhirnya pamit, karena tidak ada yang harus ditangkap. Pelaku utamanya telah tewas. Sebab itu mereka harus kembali ke kantor polisi dan mengatakan akan memberikan informasi jika istri Pak Darwis ditemukan. Kasus pun dianggap selesai. Setelah kepergian para polisi itu, mereka sudah bisa bernafas lega, tinggal ke rumah sakit untuk segera menjemput mayat Ivan agar segera dikebumikan. Kebetulan rumah sakit itu berada di kota. Sekalian mereka berangkat ke sana. Helen membantu ibunya untuk mengemasi barang-barangnya yang harus dibawa ke kota, karena mereka akan tinggal di sana selamanya. Alvin pun ikut mengemasi barang-barangnya, karena dia akan kembali ke kota lagi, sebagaimana dia akan kembali ke aktivitasnya menjadi seorang dosen. Bu Surti menitikkan air matanya, karena sebentar lagi rumah itu akan ditinggalkan olehnya. Begitu banyak kenangan di rumah itu, sejak dia membangunnya dengan susah payah, sampai bertemu Dara dan membesarkannya. Namun, kini dia lebih bahagia karena telah bertemu anak dan juga suaminya. Dia berharap agar di masa tuanya dia lebih berbahagia lagi. Tak ada lagi air mata, ketakutan, dan juga kecemasan nantinya. Semoga harapannya itu terwujudkan. Setelah semuanya berkemas, mereka langsung menuju jalan utama, di mana mobil terparkir di sana, karena tidak bisa memasuki jalan menuju rumah Bu Surti, sehingga mereka harus menyewa ojek untuk sampai ke sana. Barang-barang Bu Surti tidak terlalu banyak, hanya yang penting-penting saja yang dibawanya. Sekejap Pak Darno menatap Alvin. Kamu mau ikut ke kota juga? Tanya Pak Darno kepada Alvin. Iya, Pak. Kebetulan saya juga dari sana. Jawab Alvin dengan tersenyum. Bagaimana sih ayah ini? Alvin kan dari sana juga ya? Kan ayah nggak tahu. Sudah, Helen. Ayah kamu kan memang nggak tahu. Ucap Alvin mengedipkan matanya ke arah Helen, membuat darah dalam tubuh Helen berdesir. Entah mengapa, sejak dia mengenal Alvin, dia sudah menaruh perasaan terhadap Alvin. Menyadari dirinya salah tingkah, Helen langsung menormalkan kembali pikirannya. Dia memukul jidatnya sendiri dengan kuat, sehingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Ada nyamuk? Tanya Bu Surti, matanya menyelidik di jidat milik Helen. Bu? Enggak. Jawab Helen terbata-bata. Mereka pun tertawa bersama.
hingga kelima ojek pun datang untuk membawa mereka ke jalan utama. Selama beberapa jam dalam perjalanan menuju ke kota, akhirnya mereka sampai dengan selamat. Mereka mengendarai mobil milik Pak Darwis yang disewa oleh Alvin. Semua yang berada dalam mobil itu terhibur, terkecuali Alvin karena dia sedang menyetir. Tidak beberapa lama, Alvin langsung membangunkan mereka satu persatu. Selain apartemennya sudah dekat, dia juga ingin singgah ke rumah ayahnya. Karena dia sudah lama tidak mengabarinya sejak dia nekat pergi ke desa bertemu Dara hingga menikahi perempuan itu. Apa yang Alvin bayangkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Di balik wajah cantiknya seorang Dara, ternyata dia tidak lebih dari seorang iblis yang tega melakukan pembunuhan keji. Setelah kesadaran mereka terkumpul, akhirnya kembali berbincang. Alvin, kamu singgah di rumah ayahmu atau langsung ke apartemen kamu? Kalau aku sih mau singgah ke rumah ayah dulu. Nanti aku turun di depan gerbang rumah ayahku. Setelahnya tidak ada lagi percakapan mereka berdua. Saling diam. Sesekali mata mereka beradu pandang. Detak jantung jangan ditanya lagi. Apa mau singgah dulu, Pak? Ayah Ibu? Tanya Alvin setelah sampai di rumah ayahnya. Boleh ya, Pak? Bu Surti meminta persetujuan. Mas Darwis, gimana? Tanya Pak Darno. Aku sih gak apa-apa. Aku ngikut aja. Jawab Pak Darwis yang diselingi dengan tawa kecilnya. Ya udah, baiklah. Ramah sambutan dari orang tua Alvin membuat mereka terkagum-kagum. Bahkan Helen makin berharap pada Alvin setelah melihat ayah Alvin begitu antusias menyambut kedatangan mereka. Lama mereka berbincang dengan keluarga Alvin, akhirnya mereka pamit pulang. Penjemputan jasad Ivan juga menjadi salah satu alasan mereka untuk segera pergi dari rumah itu. Di perjalanan pulang, Pak Darwis mendapat panggilan telepon dari kantor polisi bahwa potongan tubuh istrinya telah ditemukan oleh tim SAR dan akan segera dibawa pulang ke kota menuju rumah sakit guna melakukan pemeriksaan. Syukurlah, akhirnya wajah Pak Darwis begitu ceria dibandingkan dengan sebelumnya. Apa mayat Mbak Diana sudah ditemukan, Mas? Iya, sudah dibawa menuju ke rumah sakit oleh tim SAR. Namun, setitik air bening mengalir dari netranya. Tidak dapat dipungkiri, Pak Darwis kini kehilangan kedua orang sekaligus yang dicintainya dalam hidupnya. Maafkan aku, Mas. Bu Surti sangat tidak tega melihat air mata lelaki itu membasahi wajah tuanya. Tidak, ini bukan salah Mbak. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mbak. Aku rasa semua ini sudah takdirku. Pak Darwis menjelaskan agar Ibu Surti tidak selalu menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, Bu Surti tidak pernah meminta semuanya kejadian itu datang kepadanya, hingga mengorbankan seluruh hidupnya hanya untuk orang yang salah. Suaminya Pak Darno hanya mampu menenangkan istrinya sembari menyetir. Helen sendiri tidur di pangkuan Ibu Surti. Ternyata tidak salah ibu berpikir bahwa kamu itu anakku, gumam Ibu Surti, tangannya mengelus kepala dan wajah Helen. Setelah sampai di rumah sakit itu, ternyata di sana juga mereka kembali bertemu lagi dengan orang tua Rudi. Pak Juro dan istrinya sedang menangisi jasad Rudi yang sudah terpotong-potong. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir mereka. Hanya tatapan penuh yang diberikan oleh ibunya Rudi. Sesekali dia memelototi Ibu Surti yang tidak sengaja mata mereka bertemu. Setelah semua urusan mereka selesai, termasuk menguburkan jasad Ivan dan juga mamanya, mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Pak Darwis harus terbiasa hidup sendiri mulai malam itu. 1 minggu sudah berlalu. Selama itu pula, Alvin dan Helen tidak lagi bertemu. Terkadang ada rasa rindu yang menghampiri relung hati mereka, namun tidak mampu saling menyampaikan rasa, karena tak ada sesuatu yang harus jadi penghubung di antara mereka. Nomor handphone pun tidak ada.
Pak Darno dan Bu Surti sedang menikmati masa-masa bahagia mereka, mengenang masa lalu, sehingga pertemuan bahagia itu yang sebenarnya di antara mereka tidak lagi punya harapan untuk dipertemukan, karena sesuatu yang tidak mungkin lagi. Namun hari ini, pikiran mereka yang pesimis menjadi bukti bahwa tak ada seorang pun manusia yang bisa menduga-duga apa yang akan terjadi di masa mendatang. Tetangga yang telah membuat gosip yang tidak benar itu sudah dipenjarakan oleh Pak Darno karena dia tidak terima dengan perbuatan yang terpuji itu sehingga memisahkan keluarganya. Ternyata dia adalah Bu Linda yang juga menyukai Pak Darno, namun Pak Darno sama sekali tidak menyukainya. Lagi dan lagi, Helen sudah rapi. Make up naturalnya menambah kesan cantik di wajahnya. Rencananya dia akan berkunjung ke rumah ayah Alvin untuk menanyakan alamat apartemen Alvin, karena rasa rindu yang tidak tertahan lagi. Banyak hal yang membuat dirinya jatuh hati terhadap Alvin, sehingga Helen tidak mampu untuk menjabarkannya satu persatu. Baru selangkah dia keluar dari kamarnya, dia sudah mendengar tawa riuh dan suara orang ramai berbincang di ruang depan. Di rumahnya, Helen sangat mengenali salah satu suara dari orang tersebut. Dengan langkah percaya diri, dia langsung menuju ruang depan untuk memastikan siapa yang telah berkunjung di pagi hari itu. Helen benar-benar tidak menyangka melihat seseorang yang telah dirindukannya ada di depan matanya dan kini sedang menatapnya penuh cinta. Nah ini, gadis yang kita tunggu-tunggu. Tunjuk Pak Darwis kepada Helen. Sini nak, duduklah. Titah Pak Darno dengan pakaian yang sudah rapi, mengajak Helen duduk di sampingnya. Iya sayang, sini duduk. Timpal Bu Surti yang tidak kalah rapi dari suaminya. Helen pun menganggukkan kepalanya sembari mendekat dan duduk di tengah-tengah ayah dan ibunya. Maksud kedatangan kami ke sini, kata ayah Alvin menggantung. Biar saya yang jelaskan. Kemudian Pak Darwis memanggil ahli untuk memulai perbincangan hangat mereka. Alvin pun tidak mengerti kenapa ayahnya sudah pagi-pagi mengajaknya keluar. Dia pun tidak ingin banyak bertanya. Dia sama sekali tidak menyangka ayahnya membawanya ke rumah gadis pujaan yang sangat-sangat dirindukannya pula. Begini Mas Darno, Mbak, maksud Pak Setio kesini itu tujuannya mau melamar Helen untuk Alvin. Tutur Pak Darwis dengan senyum khasnya. Jadi saya harap Helen mau menerimanya karena Alvin sangat mencintaimu. Sambung Pak Darwis lagi. Senyum Alvin mengembang. Dia tidak menyangka ayahnya melakukan itu untuknya. Begitupun Helen sangat bahagia. Dia menjubit pipinya sendiri, memastikan jika dirinya itu sedang tidak bermimpi. Kalau niat yang baik, kenapa mesti ditolak, Pak? Iya kan, Bu? Ucap Pak Darno, meminta persetujuan dari Bu Surti. Syukurlah, akhirnya ada yang mau memperistri kamu, nak. Bu Surti mengusap dan membelai rambut Helen. Pipi itu sudah dialiri air hangat yang keluar dari sepasang matanya. Dia akan sangat bahagia kalau Helen anak satu-satunya itu bahagia. Bu Surti tidak meragukan ketulusan hati Alvin karena dia sudah cukup mengenalnya ketika menjadi suami Dara. Dia pun berhasil mengiyakan Pak Darwis dan juga Pak Darno suaminya. Bagaimana sayang? Kamu mau kan? Tanya Pak Darno dan juga Pak Darwis. Aku... Helen tidak mampu lagi berkata apa-apa. Binar bahagia terpancar jelas di wajahnya. Aku mau, Pak. Ayah, Ibu. Akhirnya dia pun mampu menjawabnya. Senyum bahagia terbit dari bibir mereka yang berada di rumah itu. Ternyata selama seminggu itu mereka sudah merencanakan pernikahan Alvin dan Helen. Hanya mereka tidak memberitahukan kepada yang bersangkutan. Itu merupakan kejutan terindah untuk keduanya. Lamaran pun diterima dari pihak Helen.
keduanya saling memasangkan cincin di jari masing-masing sebagai tanda ikatan cinta mereka. Dan cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini dari part 1 sampai part terakhir ini. Terima kasih banyak. Semoga kalian dalam lindungannya, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, panjang umur, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, panjang umur, dan bahagia selalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah komen, dan saya akan membalas komen kalian satu persatu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.